Kalau Anda merasakan Anda berada di sebuah suasana, situasi, di mana Anda nggak tahu what to do, saya lagi bingung dan sebagainya, pesan saya jangan lama-lama berada di state itu. Alright guys, so video ini buat Anda yang masih galau mau kemana gitu. Jadi saya bikin video ini karena banyak banget yang kayak DM ke saya dan aku mesti ngapain ya, pertanyaan itu. Kayak gini kok nggak bisa jualan, kok gagal, kemudian punya bisnis laku sih tapi kok nggak bisa besar dan sebagainya. Saya mau mundur sedikit teman-teman, saya mau mundur dikit aja. Jangan sampai, ini pesan saya ya, jangan sampai Anda berada di suatu, bukan jangan sampai sih, kalau Anda merasakan Anda berada di sebuah suasana, situasi, di mana Anda nggak tahu what to do, saya lagi bingung dan sebagainya, pesan saya jangan lama-lama berada di state itu. Ya, Anda pasti nyampe ke situ, saya juga nyampe ke state itu beberapa kali, kayak bahkan ketika sukses pun Anda akan mencapai ke state itu. Kayak di tahun 2017, dengan achievement saya semuanya, saya juga galau gitu, kayak habis ini mau kemana ya? Karena kerjaan ada, keluarga ada, rumah ada, mobil ada, semuanya ada, so what next gitu, jadi kayak pointless juga. Nah, pesan saya adalah, ini saya tulis di sini ya, pesan saya pertama adalah, Anda tentuin dulu, what is the goal? Anda tuh maunya apa? Bukan maunya sekarang nih ya, maksudnya agak ke depan nih, what is your dream? What do you want gitu? Anda maunya dapat apa sih di situ? Dan kapan? Ya kapannya kalau bisa di set, karena kalau misalkan saya mau punya bisnis ini tapi kapannya masih 100 tahun lagi kan juga percuma gitu kan, nggak kecapai juga. Kapan ya? Kayak 1 year, 2 year, 3 year. Tapi paling crucial adalah Anda tahu Anda mau apa. Apa sih yang Anda inginkan sebenarnya? Sometimes itu aja nggak jelas. Saya mau sukses, ketika digali sukses itu kayak apa juga nggak jelas. Makanya nggak pernah nyampe. Ya jadi mesti clear banget goal-nya itu. Kalau misalkan mau financial freedom, iya angkanya berapa gitu. Jadi mesti ada angka yang clear sehingga kita bisa nyampe. Imagine kita pesan Grab, pesan Gojek pun Anda mesti nentuin destination di mana, kemudian our current location di mana. Kita sekarang berada di mana. So itu harus ketemu dulu. Anda sekarang di mana dan goal Anda apa. Sehingga dari situ bisa dipetakan, oh saya butuhnya ini. Nah, berikutnya adalah how to achieve that. Gimana cara mencapai itu. Nah, di situ biasanya problemnya muncul juga. Jadi yang pertama problemnya adalah banyak orang tidak tahu goal-nya sendiri. Oke, nah ketika sudah tahu goal-nya, kalau goal-nya nggak tahu, caranya pasti nggak ketemu. Ingat itu. Jadi kalau Anda cuma bilang saya mau financial freedom, kebanyakan Anda akan nggak tahu, nggak bisa nyampe. Saya mau sukses, kebanyakan orang ngomong kayak gitu nggak akan sukses karena nggak jelas. Oke, so goal-nya harus well defined first, and then second one adalah how to achieve that. Gimana caranya untuk mencapai hal tersebut. Nah, ini biasanya mulai galau nih. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Simple. Satu, kalau Anda tahu problemnya spesifik, saya nggak bisa jualan misalkan. Anda cari tutorial. Di YouTube ada banyak banget. Anda tonton video saya, Anda tonton video orang lain, banyak banget. Anda cuma cari aja di YouTube kayak bagaimana cara menjual di Instagram misalnya. Bagaimana cara menjual di marketplace. Selesai. Saya ada problem dengan iPad saya ada problem dengan something begitu. Cara ngopi file nggak ketemu. Nggak tahu caranya nih. Saya find a tutorial. Selesai. In 5 minutes, done. Anak saya juga udah tahu caranya. Jadi selalu kalau saya mengatakan sesuatu ke anak saya bertanya dan saya bilang, "Papa nggak tahu," dia langsung bilang aja, "Pak, Google aja, Pak." Dari umur 3 tahun dia ngomongnya udah gitu, "Pak, Google aja." Kalau sekarang Anda nggak ngelakuin hal itu, berarti Anda kalah dengan anak saya 3 tahun. Remember that, bahwa anak saya tahu bahwa sesuatu bisa dicari di Google. So find a tutorial how to do what. Ya, jadi YouTube dan Google itu adalah tempat untuk mencari tutorial. Jadi find a tutorial. Nah, kemudian kalau Anda masih galau-galau lagi, ketemu caranya gitu. Next step-nya adalah read a book, baca buku. Karena buku akan membuka wawasan Anda. Ketika Anda baca buku saya nih, Content Creator Black Book, Anda akan belajar cara pandang saya terhadap sebuah konten, cara bikin konten dengan experience 13 tahun lebih. Saya udah menulis konten sejak 2008. Saya juga udah bikin blog 2008. Jadi per tahun ini, video ini dibuat 2021 akhir, berarti saya sudah 13 tahun itu bikin konten. Ya, jadi daripada Anda ngulangin. Kalau Anda ngulangin 13 tahun, buang waktu banget kan. Kalau beli buku saya dan baca, itu paling 2 jam selesai, 3 jam selesai. 13 tahun jadi 3 jam. Saya sih mau banget ya, kayak gitu. Nah, so read a book untuk membuka wawasan. Oh, ada begini. Right? Nah, tapi yang penting adalah Anda tidak boleh berada di sebuah titik. Saya nggak tahu mau ngapain. Nah, kalau sudah baca tutorial dan read books dan ternyata masih ada kegalauan begitu,
next step-nya adalah find a mentor atau coach. Nah, di company saya melakukan hal yang sama. Basically, let's say di Bonels gitu. Kita nggak paham tentang gimana sih bikin brand yang skalanya bagus gitu kan. Nah, kita punya coach yang ngajarin tentang brand itu seperti apa. Sampai akhirnya di-invest gitu kan di Bonels. Di Tribelio juga sama. Arahnya nggak jelas, saya akhirnya partneran dengan David Cokro, right? Di situ dia ngarahin semuanya, arahnya harus ke sini, dia nunjukin jalannya semua, dibukain jalannya. Kemudian sekarang terakhir saya ngerasa bahwa Tribelio udah bagus semua, arahnya udah bagus semua goal-nya semua jadi di-set semua. Tapi tim ini belum bisa rapi, timnya ini belum bisa rapi untuk mencapai ke sana gitu. Kayak masih ada buat saya tuh kayak belum injak gas full gitu, kayak nggak 100%. Kan kalau Anda balapan as a professional racing car driver, itu nggak boleh ada slight second yang miss. Semua masuk ke pit, ganti semuanya, itu di timer semua. Kayak very, apa ya istilahnya ya, rapi dan cepat tertata semuanya. Nggak boleh ada missnya sedikit pun. Nah, saya merasa kemarin tim saya masih rada ada itu gitu. So, saya juga ngambil coaching lagi sama Coach Robi, di mana beliau jago banget untuk urusan kayak begitu, set KPI, nentuin goal, tim harus ngelakuin apa saja, scoring mereka, punishment and reward-nya seperti apa, itu di-set semuanya. Sehingga orang itu tahu dia bagus atau enggak. Sekarang, think about this, mungkin di tim Anda, maybe ya. Kalau tanpa itu semua, Anda nggak tahu tim Anda itu bagus atau enggak. Ngukurnya pakai apa? Gimana Anda menentukan si A ini kerjanya bagus atau enggak? Atau si A ini sebenarnya dia perform atau enggak? Gimana ngukurnya? Ya dia ngejalanin aja. Tapi ukurannya apa? Untuk dia dikasih, oke, you are good, gajinya naik, atau kamu nggak nyampe target nih. Biasanya target cuma orang sales doang, angka doang. Tapi yang nggak sales gimana? Yang CS gimana? Yang support gimana? Yang orang finance gimana? Itu. Jadi Anda harus benar-benar ngeset semuanya dengan detail banget. Makanya ketika saya nggak punya skill untuk itu, detail banget, nah saya ngambil coach. Sehingga akhirnya kita semua bisa melakukan itu semua. Nah, jadi for me balik lagi, video ini pengen mengajak Anda semua untuk reflection. Ini kan akhir tahun juga ya, reflection gitu. Jangan sampai Anda kegalauan kayak istilahnya cuma saya mau bawa orang tua umroh, saya pengen menyenangkan orang tua. Nggak jelas semuanya. Kalau umroh butuh duit berapa? Apa yang harus terjadi di bisnis Anda sehingga Anda bisa bawa orang tua Anda umroh? Anda harus punya omset berapa yang terjadi sehingga Anda bisa bilang bahwa saya udah sukses. Harus seperti apa di company Anda sampai Anda bilang bahwa oke, cukup waktunya saya bisa autopilot misalnya. So, goal-nya clear, how to-nya Anda mesti cari tahu caranya dengan cara yang seperti itu tadi. Jangan pernah berlama-lama di sebuah situasi di mana Anda tidak tahu mau ngapain. Ya, jadi ajakan simple aja buat Anda. Yo start. Jangan sampai setelah nonton video saya ini, as of my followers, audience, thank you so much. Dan Anda masih galau kayak saya mesti ngapain ya next-nya. Alright, so hopefully video ini memberikan insight buat Anda. Sekali lagi teman-teman, jangan lama-lama di status kegalauan. Kalau nggak ngerti nanya, terus nanya, baca tutorial. Karena sometimes saya ketemu banyak orang yang diajarin nggak ngerti, udah pokoknya ya udah deh, gue tetap nggak ngerti. Dan akhirnya berlama-lama di sebuah status nggak mengerti. Apa yang akan Anda lakukan kalau kayak begitu, right? So hopefully video ini mencerahkan buat Anda. Thank you so much guys, see you in the next video, bye-bye.